Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kali ini di video saya, pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana cara publikasi di jurnal terakreditasi Sinta. Baik, langsung saja Bapak Ibu atau teman-teman semuanya. Yang pertama, kita kunjungi website sinta.kemendikbud.go.id. Maka nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa kemudian buka via Mozilla, Chrome ataupun via Safari. Nanti tampilan Sinta Kemendikbud akan seperti ini. Kemudian untuk tahu bahwa jurnal tersebut terakreditasi Sinta atau tidak, Bapak Ibu biasanya nanti cukup membuka halaman Sinta ini. Nanti biasanya Sinta ini adalah halaman nanti misalkan jurnal tersebut sudah terakreditasi atau belum. Andaikan nanti jurnal yang Bapak Ibu tuju kemudian tidak terdaftar di Sinta ini atau tidak ada di website ini, berarti jurnal yang Bapak Ibu tuju belum terakreditasi Sinta. Nah, di kesempatan kali ini publikasi di jurnal terakreditasi Sinta, nanti Bapak Ibu buka sinta.kemendikbud.go.id, arahkan kursor Bapak Ibu ke source, terus kemudian klik di bagian jurnal. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu atau teman-teman semuanya. Ini adalah tampilan di mana nanti tampilan beberapa jurnal yang sudah terakreditasi oleh Sinta seperti itu. Nah, kita ketahui Sinta adalah di bawah naungan dari Kemendikbud itu sendiri, sehingga websitenya kini beralih dari Kemendikbud, kalau kemarin Kemenristek seperti itu. Baik, langsung saja di sini misalkan Bapak Ibu masih belum tahu mengenai jurnal yang akan dituju seperti apa, dan kebetulan Bapak Ibu ditugaskan untuk mencari jurnal atau nanti publis di jurnal terakreditasi Sinta. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ada harus acuan Sinta berapa, seperti yang kita ketahui Sinta itu ada berbagai macam tingkatannya akreditasi, mulai dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Ini nanti Bapak Ibu bisa cari di Sinta, misalkan paling rendah grade-nya adalah 6, itu katakanlah. Nah, nanti bisa Bapak Ibu cari nanti di jurnal filter ini, misalkan Bapak Ibu belum tahu jurnal mana yang akan dituju, nanti bisa klik di daerah Sinta sini, nanti di filter jurnal. Nah, maka nanti akan muncul 305 jurnal yang terakreditasi Sinta 6. Nah, ini di sini muncul akreditasinya adalah Sinta 6, yaitu namanya Jurnal in Focus seperti itu. Nah, ada lagi jurnal online, program studi pendidikan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, biasanya semakin ke atas grade Sintanya, maka akan semakin sulit juga untuk submission ataupun memasukkan kita ke dalam jurnal tersebut. Misalkan di sini saya ingin mencari jurnal yang ada di Sinta, katakanlah di Sinta 2, seperti itu. Bapak Ibu mempunyai atau teman-teman semuanya mempunyai tugas dari dosen pembimbing ataupun dari dalam diri Bapak Ibu semuanya ingin submit di jurnal Sinta 2 seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak tahu jurnal yang akan dituju apa, nanti bisa difilter, nanti diklik di daerah Sinta ini. Kemudian jika Bapak Ibu masih tidak tahu, masih bersifat umum, nanti kalau seperti ini saya klik filter jurnal, nanti ini masih bersifat umum, jadi belum ketahanan belum sesuai disiplin ilmu masing-masing dari Bapak Ibu. Nah, di sini ada nanti disiplin ilmu masing-masing, ini masih secara umum ada 975 terakreditasi Sinta 2, di mana di sini masih ada ilmu ekonomi, kemudian perikanan, kemudian ketahanan, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih menspesifikkan lagi, misalkan Bapak Ibu mau pilih di bidang health atau kesehatan, misalkan di Sinta 2, ataupun nanti di bidang edukasi, atau kedua-duanya juga bisa, atau di bidang sosial saja juga bisa. Tergantung nanti Bapak Ibu disiplin ilmunya apa, nanti disesuaikan dengan disiplin ilmu Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian.
Nanti klik di filter jurnal, kemudian muncullah jurnal kesehatan yang kemudian terakreditasi Sinta 2. Nah, ada 103 jurnal kesehatan terakreditasi Sinta 2. Salah satunya mungkin ada Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia nomor pertama sampai nomor terakhir nanti ada jurnal mengenai jurnal nurse dari Universitas Airlangga yang terakreditasi Sinta 2. Oh, mohon maaf. Ternyata masih ada 11 kolom nih Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada Journal of Dentistry Indonesia yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia, tapi sudah Sinta 2 seperti itu. Misal Bapak Ibu tidak tahu atau masih bingung dengan apa yang akan dituju jurnalnya, nanti Bapak Ibu bisa cari jurnalnya di sini sesuai dengan disiplin ilmu Bapak Ibu sekalian. Kalau disiplin ilmu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian berada di lingkungan administrasi kesehatan, nanti langsung saja bisa buka di daerah lamannya jurnal administrasi. Nah, setelah kita buka tadi di lamannya jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, maka akan muncul seperti ini ternyata Bapak Ibu. Saya refresh. Ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini bahwa dia terakreditasi Sinta 2 sampai 2023. Artinya di sini ada artikel-artikelnya dari Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia yang kemudian sudah pernah diterbitkan. Kemudian nanti jika Bapak Ibu ingin mensubmit atau mengunjungi websitenya, nanti cukup klik di bagian website sini. Nanti akan otomatis link ke website atau OJS dari jurnal tersebut. Nah, ini sudah nge-link langsung ke OJS ataupun website jurnal tersebut. Di mana nanti di sini Bapak Ibu nanti bisa melakukan submission atau nanti Bapak Ibu registrasi terlebih dahulu ke Jurnal Indonesia Administrasi Kesehatan. Kemudian nanti bisa Bapak Ibu baca-baca untuk guidelines dan lain sebagainya, termasuk nanti ada publikasi fee-nya juga barangkali. Kemudian nanti syarat apa saja yang bisa dipenuhi atau syarat untuk kemudian mensubmission dari jurnal tersebut seperti itu. Misalkan di sini nanti Bapak Ibu cari di bagian about the journal di sini, ingin mengetahui katakanlah publication fee-nya apakah dicantumkan atau tidak. Coba kita lihat di publication fee-nya. Ternyata kalau rata-rata ada yang mencantumkan secara langsung, memang ada yang tidak mencantumkan secara langsung. Nah, ini ada artikel proceeding charge-nya, dia kena ternyata tidak ada ya, tidak nge-charge fee article proceeding charge for all article published in our journal. Artinya dia masih menggratiskan. Nah, ini juga salah satu keunggulan ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nanti jeli atau buka satu persatu, barangkali menemukan jurnal Sinta yang gratis, terutama di Sinta 1, bahkan mungkin Sinta 2 ada yang gratis. Nah, itu kesempatan Bapak Ibu, karena biasanya semakin tingkat rate Sintanya maka akan semakin tinggi juga biayanya yang dikeluarkan untuk satu kali publikasi. Misalkan lagi Bapak Ibu di sini mengembangkan, misalkan Bapak Ibu mau mencari jurnal berkaitan dengan atau langsung kalau dengan cara tadi Bapak Ibu memfilter seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tanpa filter, nanti misalkan Bapak Ibu langsung ketik disiplin ilmunya Bapak Ibu, misalkan di sini saya mau mengetik fisioterapi. Ternyata tidak ada. Jadi belum ada jurnal yang berkaitan dengan fisioterapi. Tapi misalkan saya ingin mengetik public health, maka akan muncul jurnal-jurnal yang berkaitan dengan public health sekitar 24, di mana di sini kata kuncinya menggunakan public health. Kemudian ada beberapa jurnal yang sudah Sinta 1 di public health, meskipun macam-macam nanti kata kuncinya bisa diganti juga menggunakan kesehatan masyarakat Bapak Ibu, nanti tergantung Bapak Ibu.
Nah, di sini yang Sinta 1 ada jurnal International Journal of Public Health Science yang dikeluarkan oleh IAIS. Kemudian ada jurnal Kesmas National Public Health Journal dikeluarkan oleh FKM dari UI. Kemudian ada UNES Jurnal, ini Sinta 2. Ini kita bisa lihat dia Sinta 1, Sinta 2 ada di bagian bawah seperti ini Bapak Ibu semuanya. Nah, misal lagi Bapak Ibu misalkan ingin menuju ke jurnal UNES di sini Bapak Ibu, coba kita lihat di jurnal UNES. Nah, kita lihat di jurnal UNES tampilnya akan seperti ini, seperti biasa ada artikel jurnal, kemudian ada website yang nanti biasanya langsung ke direct ke jurnal tersebut atau OJS tersebut. Nah, ini sudah terdirect langsung ke website jurnal tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa melakukan registrasi, kemudian bisa membaca guideline dan skopnya terlebih dahulu. Apabila sebelum mensubmit, kemudian nanti Bapak Ibu bisa langsung download manuskrip template-nya nanti di sebelah kanan seperti itu. Nah, di jurnal ini kalau kita mau cari jurnal Sinta 2 menggunakan UNES ini tadi ya Bapak Ibu, Sinta 2 UNES teman-teman sekalian. Nah, kita coba kalau mau tahu biayanya berapa sih. Oh, ternyata biaya publikasi fee for non Indonesia sekitar $105 seperti itu. Akan tapi kalau artikel publikasi untuk Indonesia, penulis Indonesia 1.560.000 untuk sekelas Sinta 2. Nah, ada kelebihan masing-masing memang dari Sinta ataupun jurnal masing-masing, tergantung biasanya kebijakan dari pengelola OJS atau pengelola jurnal. Ada yang memasang tarif gratis, ada yang memasang tarif yang tinggi juga, itu tergantung dari kebijakan dari pengelola jurnal. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bagaimana cara untuk mencari jurnal Sinta yang akan kita tuju sebagai media untuk publikasi, seperti itu. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.